Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudara yang kekasih. Puji Tuhan, kita masih dapat bertemu pada hari Minggu yang bahagia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas perkenanan Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita pada hari Minggu yang bahagia ini, kita akan membaca dari kitab Markus pasal 10 ayat 35 sampai dengan ayat 45. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, saya membacakan firman ini bagi kita, demikian sabdanya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum, dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum, dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tema firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita adalah kepemimpinan yang menghamba. Bapak, Ibu, saudara-saudara, teks yang kita bacakan diawali dengan suatu percakapan. Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, berkata kepada Yesus agar kiranya mereka diberikan tempat di kanan dan di kiri Yesus pada hari kemuliaannya kelak. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, tentu permintaan Yakobus dan Yohanes ini mau menyatakan agar mereka boleh tetap dekat dengan Tuhan Yesus di kanan dan di kiri. Mereka ingin agar mereka dapat bersama-sama, baik di dalam pelayanan maupun di dalam
memberikan sesuatu untuk mengatur, memimpin setiap orang di dalam suatu tempat. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada juga orang yang beranggapan bahwa Yakobus dan Yohanes ingin mendapatkan tempat yang istimewa, di mana mereka menjadi tangan kanannya Tuhan Yesus, menjadi orang pentingnya Tuhan Yesus, menjadi orang terdekatnya Tuhan Yesus. Tentu saja hal ini tidak menjadi masalah dan tidak menjadi sesuatu di mana kita akan memberikan pendapat seolah-olah Yakobus dan Yohanes ini adalah orang yang gila kekuasaan, gila menjadi pejabat, atau ambisi yang sangat tinggi untuk menjadi orang yang penting dan terdekat di sisi Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus menjawab mereka bahwa jikalau mau duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiriku, dia harus sanggup meminum cawan yang diminum oleh Yesus dan dibaptis dengan baptisan yang diterima oleh Yesus. Tentu Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika peristiwa itu dikatakan oleh Yesus kepada Yakobus dan Yohanes, Yakobus dan Yohanes belum memahami apa itu cawan yang akan diminum oleh Yesus. Mereka juga belum memahami apa itu baptisan yang akan diterima oleh Yesus. Mereka berpikir bahwa cawan itu hanyalah bagian minuman, anggur, atau minuman yang lain yang secara harafiah adalah sesuatu yang berhubungan dengan minuman yang biasa saja. Kalau Yesus sanggup meminumnya, mereka berpikir mereka juga akan sanggup meminumnya. Begitu juga baptisan. Mereka berpikir baptisan itu hanyalah merupakan suatu pembaptisan yang sebagaimana orang-orang yang dibaptiskan atau orang-orang yang diurapi menerima pembaptisan dan pengurapan demikian. Dan mereka berpikir bahwa mereka juga sanggup. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa memang engkau akan menerima cawan itu dan meminumnya. Tentu pemikiran Yesus bahwa mereka juga akan menderita mengikuti Yesus. Mereka juga akan banyak mengalami tantangan. Mereka juga akan banyak mengalami siksaan. Mereka akan banyak mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, bahkan mereka akan mati oleh karena iman mereka. Mereka akan dihadapkan kepada orang-orang yang menolak mereka. Mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang akan membunuh dan membinasakan mereka. Sebab cawan yang diminum oleh Tuhan adalah cawan di mana dia menerima segala sesuatu yang telah dikehendaki oleh Allah Bapaknya, yakni menjadi juru selamat yang akan mengorbankan nyawanya bagi banyak orang yang berdosa dan yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, tentu cawan itu adalah cawan penderitaan. Cawan itu adalah cawan yang ketika dia meminumnya, dia merasakan bahwa memang inilah kepahitan yang harus dihadapi sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan membebaskan manusia. Kepahitan-kepahitan oleh karena berbagai tantangan dan kesulitan dan rencana-rencana jahat manusia yang akan membunuhnya. Bapak dan Ibu, saudara-saudara,
Yesus mengatakan engkau pasti akan mengalaminya itu. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan memahami perkataan Tuhan bahwa sebagaimana Tuhan yang telah mengalami berbagai penderitaan dan penolakan, maka pengikutnya juga akan mengalami penderitaan dan penolakan. Murid-murid Yesus akan mengalami penderitaan dan penolakan sebab dunia tidak mengenal mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, tentu cerita tentang Yakobus dan Yohanes yang meminta untuk duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri Yesus juga didengarkan oleh murid-murid yang lain. Pada akhirnya murid-murid beranggapan bahwa Yakobus dan Yohanes ingin mendapatkan tempat istimewa, ingin menjadi pengatur, ingin menjadi orang yang paling utama dan menjadi bagian yang akan memimpin mereka. Mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Timbul sedikit keributan di antara murid-murid itu. Dan hal yang paling baik yang dilakukan oleh Yesus, dia tidak membiarkan keributan itu menjadi semakin besar. Dia memanggil murid-murid itu agar murid-murid dapat memahami apa yang harus dilakukan murid-muridnya untuk menjadi berkat di dunia ini. Untuk menjadi murid yang terpanggil menyaksikan kerajaan sorga. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Yesus membandingkan antara pemerintahan kerajaan dunia dengan pemerintahan kerajaan sorga. Dia katakan pemerintahan bangsa-bangsa di dunia ini memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Tentu Bapak dan Ibu, yang dimaksud dengan tangan besi adalah tangan yang keras, pemerintahan yang otoriter, pemerintahan yang bersifat satu arah dan harus dipatuhi, pemerintahan yang apabila orang-orang tidak taat di dalamnya akan menghadapi perlakuan yang kasar, bahkan akan dibunuh. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mereka yang memerintah di dunia ini memerintah untuk maksud kepentingan dirinya, memerintah agar tujuannya berhasil, di mana mereka akan menjadi penguasa-penguasa yang memeras rakyatnya. Sementara Yesus mau mengatakan bahwa engkau ini, kita ini, murid-murid Yesus ini adalah pemerintahan sorga, pemerintahan kerajaan Allah. Dan pemerintahan kerajaan Allah itu, jikalau engkau ingin menjadi besar di antara semuanya, maka engkau harus menjadi pelayan di antara mereka. Jikalau engkau mau terkemuka di antara semuanya, maka engkau harus mau menjadi hamba untuk semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dua yang sangat ditonjolkan, yakni engkau harus menjadi pelayan dan engkau harus menjadi hamba. Yesus menekankan kepemimpinan yang sorgawi adalah kepemimpinan yang harus menjadi pelayan bagi semuanya, menjadi hamba bagi semuanya. Tak gampang, Bapak dan Ibu, orang menjadi pelayan. Biasanya orang suka dilayani, orang suka dimuliakan, dihormati, duduk dengan tenang, menerima yang lebih besar dari semuanya. Itu biasanya kesukaan orang. Tetapi kerajaan surga tidak demikian. Kerajaan surga itu mengajarkan agar engkau menjadi seorang yang melayani,
orang-orang yang bersamamu. Engkau menjadi pelayan di sana. Menjadi pelayan itu, dia harus memiliki kerendahan hati. Sebab ketika dia melayani, dia mengalami banyak hal-hal yang tidak mengenakkan bagi hatinya. Bahkan ketika dia melayani, banyak sungut-sungut, ocehan, makian, karena orang masih merasa kekurangan berbagai hal yang dia butuhkan. Dia ingin diprioritaskan dan dia memaksa pelayan untuk melakukan itu semuanya. Bapak dan Ibu, kita melihat di dalam suatu pesta, bahwa di pesta itu seorang pelayan akan dipanggil ke sana kemari, melakukan hal ini dan hal itu. Dia akan direpotkan dengan berbagai hal situasi yang ada di sana. Dan dia tidak mengenal henti-hentinya di dalam pekerjaan tersebut. Selesai yang satu, yang lain meminta untuk dilayani. Setelah yang ini berkata itu, yang sana akan berkata itu, ini, dan sebagainya. Dia harus mau mendengarkan. Dia harus mau menerima segala hal yang orang lain ingin lakukan untuk dia tetap menjadi pelayan di sana. Untuk dia segera memberikan apa yang terbaik bagi semua orang. Menjadi pelayan memang sangat kesulitan. Dan menjadi pelayan itu sangat repot. Menjadi pelayan, kita harus mau merendahkan hati kita. Sekalipun mungkin kita adalah orang hebat, orang penting, orang terkenal, orang berpendidikan tinggi, orang yang punya harta banyak, tetapi ketika kita menjadi pelayan, kita harus mau merendahkan hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika kita terpanggil menjadi pelayan di gereja, maka engkau harus mengerti bahwa Tuhanlah yang memanggil engkau menjadi pelayan. Dan ketika Tuhan memanggil engkau menjadi pelayan, maka kepelayanan yang menghamba inilah yang sangat dibutuhkan dan yang harus kita praktekkan. Kita harus menganggap diri kita sebagai hamba, sehingga kita harus melayani dengan baik. Sekalipun orang yang kita layani di gereja itu mungkin kelasnya di bawah kita, intelektualnya di bawah kita, hartanya di bawah kita, pangkatnya di bawah kita, bahkan dia adalah orang yang kecil dan miskin di gereja itu. Sebagai seorang pelayan, kita harus bersedia dengan rendah hati melayani mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepemimpinan yang menghamba, sebagaimana judul kita, adalah kepemimpinan di mana kita dipanggil oleh Tuhan sebagai seorang pelayan, harus memiliki hati seperti Yesus. Di dalam kitab Filipi, ketika Yesus mempersamakan dirinya sebagai seorang hamba, sekalipun dia adalah Allah, dia mengambil rupa hamba dan melakukan pekerjaannya. Melayani bukan saja murid-murid, tetapi orang banyak. Bukan saja mereka yang memiliki, tetapi juga mereka yang tidak memiliki. Bukan saja mereka yang sehat, tetapi mereka juga yang sakit. Bukan saja mereka yang dipandang, tetapi mereka juga yang dilecehkan. Semua dilayani oleh Tuhan. Yesus mengambil rupa seorang hamba agar dia mampu melayani semua orang dengan keinginan agar semua yang dilayaninya mendapatkan keselamatan.
Seorang hamba akan melayani dengan baik agar semuanya mendapatkan kebutuhan-kebutuhannya. Mendapatkan apa yang dia butuhkan, dia perlukan. Seorang hamba tidak akan memusingkan dirinya dengan dirinya dan kepentingannya terlebih dahulu. Dia akan mementingkan bagaimana dia boleh berguna bagi orang lain. Dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaannya sebagai seorang hamba agar orang-orang lain mendapatkan kebutuhan yang pantas untuk dia. Kamu harus menjadi pelayan jika engkau mau menjadi besar di antaramu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, pelayan tentu juga harus memiliki skill, keterampilan, kemampuan. Apalagi jika dia ingin melayani banyak orang dengan semua kebutuhan-kebutuhan orang lain. Kemampuan yang dia miliki akan mempercepat dia melakukan tugas-tugas sebagai seorang hamba yang berguna dan mencukupkan segala kebutuhan dan segala keperluan-keperluan yang dibutuhkan orang lain. Sebagai seorang pelayan, kita harus semakin mempertinggi, meningkatkan keterampilan kita. Jadi bukan hanya sekedar kemauan, tetapi juga ada kesadaran bahwa kita harus meningkatkan keterampilan kita, kemampuan kita, untuk kita dapat memaksimalkan pekerjaan kita. Di gereja pada masa kini akan banyak kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang harus kita layani. Bukan saja kebutuhan sebagaimana ibadah biasa, tetapi juga adalah kebutuhan-kebutuhan sebagaimana tugas-tugas gereja. Tugas gereja yang terkenal dengan baik diakonia, koinonia, dan marturia, di mana ketiga tridharma gereja ini memerlukan keterampilan dan kemampuan dari setiap hamba Tuhan. Dan ketika kita menginginkan kemampuan yang semakin meningkat di dalam diri kita, seorang pelayan harus bekerja, belajar, dan memaksimalkan dirinya agar dia boleh menjadi pelayan yang lebih handal dan memadai untuk semua pelayanan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, seorang pelayan tidak akan berhenti di dalam pekerjaannya sebelum semua orang yang dilayaninya merasakan cukup dengan segala kebutuhannya. Seorang pelayan harus memaksimalkan dirinya agar orang-orang lain yang dilayaninya merasa puas dan merasa sukacita. Seorang pelayan akan dengan sukacita ketika semua pekerjaannya telah dilakukannya dan semua orang telah menikmatinya dengan puas. Di sanalah seorang pelayan akan merasa bersukacita. Sehingga seorang pelayan sekalipun lelah di dalam pekerjaannya, dia tidak akan bersungut-sungut. Dia tidak akan mengeluh dan dia tidak akan bersusah payah dengan hidupnya. Karena kepuasan seorang pelayan adalah ketika orang-orang yang dilayaninya telah menikmati, telah tercukupkan dengan segala kebutuhannya. Pelayan gereja harus memberikan kepuasan kerohanian kepada setiap orang yang dilayaninya dengan baik. Mari tingkatkan keterampilan kita. Ketika kita berkeinginan untuk melayani banyak orang, semakin banyak orang yang ingin kita layani, semakin kita harus meningkatkan kemampuan kita, skill kita, kerendahan hati kita, agar kita dapat melayani dengan baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dikatakan juga bahwa jika engkau terkemuka, ingin terkemuka, hendaklah engkau menjadi hamba. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, hamba itu adalah seorang yang telah menjual atau menyerahkan dirinya kepada tuannya. Itulah yang dikatakan hamba.
Sehingga ketika kita mau melayani, kita dikatakan hendaklah engkau menjadi hamba untuk semua. Marilah kita memberikan diri kita seperti seorang hamba yang menjual dirinya kepada tuannya. Ketika kita mau menjadi seorang yang terkemuka, layanilah orang lain sebagaimana engkau seorang hamba yang telah menjual dirinya kepada tuannya. Sehingga dengan demikian, kita akan memberikan segala yang terbaik kepada orang lain. Seorang hamba itu adalah milik tuannya, termaksud nyawanya. Jadi seorang hamba itu bukan hanya tenaganya, bukan hanya pikirannya, bukan hanya kekuatannya, tetapi nyawanya pun menjadi milik tuannya. Jadi jika engkau mau menjadi terkemuka di antara semua orang lain, jadilah hamba bagi mereka semuanya. Jangan lagi engkau mempertahankan reputasimu seolah-olah engkau adalah orang terhormat yang tidak bisa diganggu. Jangan lagi engkau mempertahankan harga dirimu seolah-olah engkau adalah orang yang paling hebat yang tidak mungkin akan menjatuhkan harga dirimu, merendahkan dirimu. Sebagai seorang hamba, nyawamu pun berikanlah untuk pelayananmu. Jikalau engkau telah menjadi hamba Tuhan yang melayani di gereja, berikanlah dirimu untuk Tuhan. Bahkan nyawamu pun berikanlah untuk pelayananmu. Lakukan dengan maksimal tanpa takut kehilangan nyawa. Itu sebabnya dikatakan oleh Yesus di sini, anak manusia itu datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani, bahkan dia menyerahkan nyawanya menjadi tebusan banyak orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kepemimpinan yang baik pada masa kini di gereja itu haruslah kepemimpinan yang menghamba. Seorang pemimpin gereja hendaklah dia menghambakan dirinya kepada Tuhan, sehingga nyawanya pun diberikannya agar dia mampu melayani dengan baik. Jadi dia bukan untuk dilayani. Jikalau ada pemimpin yang ingin dilayani dan kemudian pemimpin tersebut memperkaya dirinya dengan jabatannya sebagai pemimpin, dia bukan pemimpin yang menghamba. Dia bukan pemimpin yang patut ditiru. Dia bukan pemimpin yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk dipakai di dalam pelayanan. Dia tidak masuk ke dalam apa yang dikatakan oleh Tuhan sebagai seorang murid yang mengikuti dia, mengikuti Tuhan sebagaimana Tuhan yang telah menyerahkan nyawanya bagi tebusan orang banyak. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jikalau engkau hendak melayani di gereja, melayani di masyarakat banyak, dan engkau ingin terkemuka, ingin menjadi besar, biarlah engkau menjadi seorang pemimpin yang mau menjadi pelayan dan menjadi seorang hamba. Jadilah seorang hamba Tuhan yang baik. Engkau akan mendapatkan kehidupan yang selama-lamanya. Bahkan dikatakan oleh Tuhan, aku tidak menentukan dan aku tidak berhak memberikan siapa yang di kanan, siapa yang di kiri. Tetapi dia akan mendapatkan itu ketika dia menjadi seorang hamba yang baik. Soal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, itu telah disediakan kepada orang-orang yang ditentukan oleh Tuhan. Kepada orang-orang yang akan menjadi hamba dan pelayan yang sungguh-sungguh. Jadi Bapak dan Ibu, jikalau kita mau menjadi pelayan, jikalau kita mau menjadi hamba untuk bekerja di dunia ini, di dalam pelayanan gereja atau di masyarakat, dan jikalau engkau mau dengan sungguh-sungguh menerapkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, menjadi pelayan bagi semuanya, menjadi hamba bagi semuanya,
Engkaulah yang akan duduk di sebelah kanan atau di sebelah kiri Yesus. Kepadamulah tempat itu disiapkan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang baik, Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberikan kepada kami kekuatan untuk kami boleh tetap hidup sebagaimana yang Engkau kehendaki. Dan Engkau mengajarkan kepada kami kepemimpinan yang menghamba, supaya kami bukan dilayani, tetapi melayani. Kami menjadi berkat bagi semua orang melakukan apa yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Salam.